1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Di sini nomor 2 adalah apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin. Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dan dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari konsumen secara acak. Jadi ini adalah datanya yang kita punya. Yang pertama kita membuat scatter plot antara variabel X dan Y. Cara membuatnya adalah kita membuat barisan ini menjadi sebuah titik. Jadi X, Y di sini titiknya adalah 27,30. Dan seterusnya setelah itu kita tarik garis. Selanjutnya scatter plotnya seperti ini. Next, kita mencari korelasi sampel antara variabel X dan Y. Di sini kita punya datanya tadi X dan Y. Kita buat seperti ini. Lalu kita cari X rataan dari X di sini. Hasilnya 37,375. Setelah itu kita cari Y rataannya, sama seperti mencari rataan Y. Kita menghitung rata-rata dari data Y. Setelah itu kita X pada I-nya, X ini nih, kita kurangi dengan X rataannya. Hasilnya seperti ini, lalu dikuadratkan hasilnya seperti ini, dan kita cari jumlahnya. Sama halnya dengan mencari YI dikurangi Y rataan dikuadratkan, kita kurangi dulu dia dengan Y rataan, setelah itu kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Dan begitu pula untuk yang mencari XI X rataan, atau dikalikan dikalikan YI min Y rataan. Jadi yang X di sini kita kalikan dengan baris ini. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu, setelah kita sudah temukan jumlahnya, kita bisa uji signifikan koefisien korelasi Pearson. Untuk H0 itu persamaan, jadi tidak terdapat hubungan linear signifikasi antara berat mobil dan konsumsi bensin. Dan hasilnya itu tidak ada persamaan, jadi dia beda, terdapat hubungan linear signifikansi antara berat mobil dan konsumsi bensin. Lalu kita bisa mulai cari T-nya dulu, T hitungnya. Di sini untuk nilai R-nya itu kita perumusnya adalah ini. Jadi kita dapatkan nilai R-nya itu minus 0,9463 dan R kuadratnya adalah 0,8954. Setelah itu kita masukkan ke rumus T dan kita dapatkan hasil minus 8,2765. Lalu kita tentukan nih daerah kritis dan kriteria ujinya. Jadi daerah raf nyatanya adalah 5%. Dari T-tabelnya, terus derajat V-nya itu adalah N-2, yang mana N itu adalah jumlah data yang kita punya, yaitu 8, kita kurangi dan dapatkan 6. Setelah itu kita cari di F-tabelnya itu 0,05 itu dibagi 2,6. Jadinya adalah 0,225, terus V-nya adalah 6. Kita dapatkan 2,447. Setelah itu untuk keputusan ininya adalah tolak H0 jika T sama dengan minus 8,2765 lebih besar daripada 2,447. Dan terima H0 jika nilai sebaliknya. Karena T-nya itu lebih kecil daripada F-tabelnya, maka sehingga terima 0. Jadi kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% cukup bukti bahwa menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan linear signifikasi antara berat mobil dan konsumsi bensin. Selanjutnya C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, di sini tadi 8 data tadi kita jumlahkan 299 dan Y-nya itu ada totalnya adalah 167. Lalu kita kalikan tiap kolomnya itu X dan Y-nya dan kita kuadratkan dari X-nya. Lalu kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu bisa kita masukkan kepada untuk slope B-nya itu dan kita mendapatkan minus 0,6. Dan untuk A-nya itu adalah 43,326. Setelah itu untuk N itu tadi kita ada jumlah datanya 8. Selanjutnya kita buat model regresinya itu adalah Y sama dengan A tambah BX, yaitu 43,326 dikurangi 0,6X. Setelah itu untuk D-nya, pertanyaannya adalah apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf 5%. Jadi H0 itu persamaan, tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y, dan untuk H1 itu ada pengaruh variabel X signifikan terhadap variabel Y. Strategi ujinya kita gunakan uji T. Kita gunakan tadi model regresi yang di atas, sama halnya kita buat tabel seperti ini, nilai X dan Y, kita jumlahkan seperti biasa, dan kita cari Y rataannya. Untuk Y rataannya adalah 20,875 keseluruhannya, dan Y estimasi ini kita gunakan dari model regresinya. Jadi A min BX di sini, kita akan dapatkan hasil estimasinya. Lalu untuk SST-nya itu adalah nilai dari Y di sini. Jadi di sini kita kurangi dengan
Y rataan, dan untuk SSR-nya itu adalah dari nilai Y rataan dikurangi dengan Y estimasi. Lalu kita jumlahkan kedua-duanya, lalu kita kurangi dari SST dan dikurangi dengan SSR. Setelah itu kita masuk ke tabel sumber variansi. Untuk perlakuannya, SSR itu V1-nya adalah K sama K-1, jadinya 1, datanya karena 2, X dan Y. Dan itu SSE-nya itu N-2, N-nya ada datanya ada 8 jadi 6, dan N-1 tadi jadinya 7. Dan untuk main square-nya itu, untuk SSR-nya itu tadi dapat dari nilai atas itu 16.386,75 dan negatif 2683, dan F hitungnya adalah SSR, nilai SSR dibagi dengan SSE yang di sini yang sudah dibagi dengan N-2. Jadi negatif 611. Dan lalu kita tentukan daerah kritisnya. Dari taraf nyatanya adalah 5%, jadi 0,05 dari F tabel. Lalu V1-nya adalah K-1, tadi datanya 2, jadi 1. V2-nya adalah 6. Lalu kita cari F tabelnya itu tadi 1 dan 6. V1-nya 1, V2-nya 6. Lalu kita dapatkan 5,99. Setelah itu kita tentukan keputusannya itu adalah tolak H0 jika T sama dengan minus 811 itu lebih besar daripada 5,99, dan terima H0 jika nilai sebaliknya. Karena F hitungnya adalah negatif dan lebih kecil daripada 5,99, maka kita terima H0. Jadi kesimpulannya adalah bahwa koefisien regresi sama. Jadi untuk kesimpulannya terbukti bahwa koefisien regresi sama dengan itu, sehingga model regresi tadi adalah 43,33 sekian itu dikurangi 0,6x, tidak terdapat pengaruh variabel x secara signifikan terhadap variabel. Selanjutnya kita cari nilai untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentukan proporsi variasi pada variabel y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun, yaitu tadi garis diagonal tadi. Rumusnya sama seperti yang Pearson yang di atas, didapatkan minus 0,9463 dan R kuadratnya adalah 0,895. Jadi kita kuadratkan hasil di atas. Sekian untuk nomor 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.